Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafrila Karenina, NIM 140141929. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul metode unschooling. Di sini saya akan membahas 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, pengertian metode unschooling. Yang kedua, konsekuensi yang ditanggung orang tua jika memilih metode unschooling. Yang ketiga, yang perlu dipahami orang tua saat memilih metode unschooling. Dan yang terakhir, poin-poin yang perlu dipersiapkan dan diketahui sebelum memutuskan untuk menerapkan metode unschooling pada anak. Yang pertama, saya akan membahas pengertian metode unschooling. Unschooling atau dalam terjemahan kasarnya adalah tidak sekolah, adalah metode pendidikan yang diselenggarakan oleh orang tua itu sendiri. Melalui metode unschooling, anak akan belajar banyak hal yang selaras dengan kecerdasan majemuknya. Dan anak diharapkan bisa belajar dengan media yang nyata dan dipandu oleh orang yang kompeten di bidangnya. Jadi misalnya, belajar tentang menanam padi, ya langsung belajar di sawah, langsung terjun dengan kaki belepotan, menanam padi di sawah seperti petani, dan dipandu oleh orang yang kompeten menjelaskan tentang proses menanam padi, baik cara menanamnya hingga proses mengolahnya menjadi beras, bukan sekedar mendengar cerita ataupun menyaksikan rekaman video, namun langsung sesuai dengan kenyataannya. Pada materi pembelajaran yang lain pun demikian, sehingga konsekuensi, proses belajar atau waktu, biaya, dan lain-lain sebaiknya perlu benar-benar dipertimbangkan oleh Anda yang akan memutuskan unschooling kepada anak Anda. Yang kedua, konsekuensi yang ditanggung orang tua jika memilih metode unschooling. Konsekuensinya yaitu yang pertama, waktu singkat sangat lebih banyak untuk anak daripada pekerjaan. Yang kedua, biaya belajar mungkin lebih besar daripada jika anak belajar formal. Jika unschooling dibutuhkan biaya dan waktu untuk mengantar ke tempat belajar, misalnya ke sawah, camping, ke museum, lokasi bersejarah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, rumah dan mobil Anda bisa jadi akan berantakan. Karena semua benda adalah bahan belajar, apakah itu pensil warna, arang, dakron, bantal, lampu pijar, kain pel, dan lain sebagainya. Yang terakhir, gengsi tempat sekolah dan ijazah yang tidak akan Anda temukan di unschooling. Unschooling lebih mengedepankan pembentukan karakter dan keterampilan hidup. Yang ketiga, yang perlu dipahami oleh orang tua saat memilih metode unschooling. Hal-hal yang perlu dipahami adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase perkembangan psikologi dan fisik anak. Bahwa setiap usia manusia memiliki tugas perkembangan psikologis dan fisiknya masing-masing. Dengan memahami fase perkembangan fisik dan psikologis anak, maka Anda akan bisa merancang pembelajaran apa yang bisa ditawarkan pada anak. Yang kedua, kecerdasan majemuk anak. Anda bisa mendeteksi kecerdasan majemuk anak Anda dengan cara observasi perilaku yang senang dia lakukan tanpa disuruh dan berkesinambungan. Dengan mengetahui kecerdasan majemuk anak Anda, maka Anda bisa merancang bidang belajar apa yang Anda tawarkan. Misalnya berkaitan dengan bahasa, matematika, musik, alam, dan lain-lain. Kemudian tren kesuksesan di masa depan. Pada masa sekarang, fenomenanya banyak orang berpendidikan tinggi, strata sosial yang tinggi, namun memiliki kualitas hidup yang rendah. Bahkan sering kalah dengan orang-orang yang kurang memiliki latar belakang pendidikan formal. Yang terakhir, poin-poin yang perlu dipersiapkan dan diketahui sebelum memutuskan untuk menerapkan metode unschooling pada anak. Yang pertama, beri pengetahuan kepada anak bahwa unschooling itu apa. Unschooling atau dalam terjemahan kasarnya adalah tidak sekolah, adalah metode pendidikan yang diselenggarakan oleh orang tua sendiri. Kurikulumnya dirancang spesial oleh orang tua dengan menyesuaikan tingkat perkembangan psikologis, kepribadian, serta kecerdasan majemuk pada anak. Orang tua berperan memfasilitasi pendidikan anak. Yang kedua, berikan penjelasan perbedaan unschooling dan homeschooling. Ketika melihat fenomenanya,
Antara unschooling dan homeschooling memiliki perbedaan. Yang paling mencolok adalah homeschooling memiliki kurikulum standar yang di akhir proses pembelajaran dilakukan ujian untuk mendapatkan ijazah. Sedangkan dalam unschooling sama sekali tidak ada kurikulum standar apalagi ijazah. Yang ketiga, unschooling bukanlah sebuah produk. Unschooling hanya sebuah metode pendidikan yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga. Tidak ada biaya yang wajib disetorkan pada pihak tertentu jika Anda menerapkan metode ini. Yang keempat, kebiasaan orang tua unschooling. Para orang tua unschooling sangat memahami setiap anak dan perbedaan di setiap keluarga. Ada juga orang tua penganut unschooling yang selalu traveling menjelajah Nusantara bersama anaknya, di mana anaknya sekaligus belajar tentang alam, keterampilan hidup, dan sebagainya. Ada orang tua yang cenderung mengajak anaknya untuk kursus sesuai minat dan bakatnya, serta ikut orang tuanya dalam aktivitas sehari-hari sebagai wahananya belajar. Dan yang terakhir, anak unschooling sangat berbeda dengan anak liar. Anak yang unschooling bukan berarti tanpa pengawasan, tidak sekolah formal bukan berarti tidak dididik. Justru jika dipahami, pendidikan anak unschooling berlaku 24 jam tanpa jeda. Bedanya adalah yang jadi pemegang kebijakannya adalah kesepakatan antara orang tua dan anak. Berbeda dengan sekolah, di mana ada regulasi formal yang berperan di sana. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.